Berkumpul kembali pada acara kajian buah pediatrik. Dan hari ini insya Allah akan membahas lanjutan dari pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi hadis ke-23 dengan topik anjuran bersuci, berzikir, sedekah dan sabar. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Branda Aditya FCMA. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua. Baik, sebelum kita mulai saya akan mengucapkan agar kajian terlebih dahulu. Setelah nanti kajian selesai akan diisi oleh sesi tanya jawab. Silakan bagi para jemaah yang ingin bertanya silakan menuliskan di kolom chat. Mohon pertanyaan berkaitan dengan tema pada siang hari ini. Lalu mohon audio di mute selama kajian berlangsung dan bagi para akhwat agar mematikan tampilan videonya. Pada Ustaz Firanda, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita Arba'in Nawawiyah. Kita melanjutkan hadis ke-23. Pada pertemuan lalu telah kita singgung sebagian materi tersebut. Itu hadis an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah setengah keimanan. Alhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ard, dan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti. Wasabru dhiyaun, dan sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik, Quran adalah hujjah yang membelamu atau akan menjadi bumerang menentangmu. Kullu nafsi yagdu, setiap manusia pergi di pagi hari. Faba'i'u nafsahu, maka dia akan menjual dirinya. Famu'tikuha, dia akan memerdekakannya. Au mubikuha, atau akan membinasakannya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis ini mengumpulkan beberapa amalan-amalan soleh yang sangat dianjurkan, dimulai dari bersuci, kemudian setengah keimanan, kemudian walhamdulillah, zikir alhamdulillah, kemudian zikir subhanallah, kemudian salat, kemudian sedekah, sabar, kemudian baca Quran. Ya, di beberapa amal saleh kita akan bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang at-tuhur, tentang makna bersuci. Kemudian kita sudah singgung juga tentang makna alhamdulillah. Alhamdulillah, barang siapa yang mengucapkannya dengan berkualitas akan memberatkan timbangan. Kita akan bahas subhanallah, ya. Perhatikan sini, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Kalau bahasa kita sebut maha suci Allah. Maha suci Allah di sini maksud dari maha suci Allah itu mensucikan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala kekurangan, ya, dan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ada 3 hal yang mungkin bisa dimaknakan dengan maha suci Allah, 3 hal, ya. Yang pertama adalah mensucikan Allah dari sifat yang mensucikan, dari sifat-sifat yang tidak layak. Yang tidak layak. Kemudian yang kedua adalah mensucikan kesempurnaan Allah, dari kekurangan. Yang ketiga adalah tidak menyamakan Allah dengan makhluk.
Perhatikan tiga hal ya yang disebut dengan subhanallah. Hendaknya ketika kita mengucapkan subhanallah kita menghadirkan tiga perkara ini. Yang pertama, mensucikan dari sifat-sifat yang tidak layak. Kita tahu namanya Tuhan ya sempurna, maka ada sifat-sifat tidak layak seperti makan ya. Makan ini tidak layak, tidur ya. Kemudian butuh kepada yang lain. Ya. Makanya Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan, Allah menafikan sifat-sifat ini. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Seperti dalam firman Allah tentang makan, kata Allah wa huwa yut'im wa la yut'am. Dialah Allah yang memberi makan dan tidak dikasih makan. Allah justru yang memberi makan, tidak memberi makan. Makanya ketika Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa dan ibunya bukanlah Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa dan Maryam, ya, kana ya'kulani ta'am. Bahwasanya Isa dan ibunya Maryam keduanya makan makanan. Selesai. Kalau keduanya makan makanan berarti mereka berdua bukan Tuhan. Bagaimana Tuhan memerlukan makanan? Kemudian seperti misalnya tidak tidur, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum ya. Misalnya Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Sebagaimana adapun Tuhan yang ngantuk, yang tidur tidak pantas menjadi Tuhan, tidak pantas menjadi Tuhan. Allah tidak butuh kepada yang lain ya. Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah ya. Antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah adalah maha kaya dan maha terpuji ya. Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Contohnya lagi tidak mati ya. Mati ini sifat yang harus disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak bakalan mati, Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar, sebagian sahabat tidak percaya Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengucapkan kata-kata berkhutbah di hadapan para sahabat yang lain membuat mereka akhirnya tenang. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad telah mati, tidak pantas disembah. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sungguhnya Allah maha hidup dan tidak bakalan mati ya. Ini sifat-sifat yang tidak pantas disandarkan kepada Allah, maka Allah tersucikan daripada ini. Contohnya lagi punya anak ya. Ini tidak pantas, berarti Allah butuh kepada anak tersebut ya. Allah butuh teman, butuh punya anak ya. Lam yalid wa lam yulad ya. Lam yalid wa lam yulad. Dan ayat-ayat yang menjelaskan Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan ini banyak sekali. Karena konsekuensi kalau Allah punya anak, anak itu akan sama dengan bapaknya. Ya sama-sama Tuhan dong. Tuhan berarti dualisme Tuhan, bisa jadi bertengkar dua Tuhan tersebut. Dan berarti anaknya tersebut berhak untuk disembah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berkata, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali menyembah anak tersebut. Karena konsekuensi dari Allah punya anak, maka anak tersebut sama dengan bapaknya dan berhak untuk disembah. Nah, kalau konsekuensi Allah punya anak, berarti Allah kemungkinan juga pernah dilahirkan. Allah juga punya bapak dong kalau begitu. Berarti tidak pantas untuk Tuhan, tidak pantas untuk beranak dan tidak pantas untuk merupakan anak, tidak beranak dan juga tidak dilahirkan ya. Dan di antara kesyirikan yang terjadi di dunia ini adalah mengangkat anak bagi Tuhan. Dia mengangkat anak bagi Tuhan seperti dilakukan oleh orang Yahudi mengatakan Uzair, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, berkata Yahudi Uzair adalah putra Allah. Wa qalatil Nasara berkata Al-Masih ibnullah, Nabi Isa adalah putra Allah. Kemudian orang-orang al-musyrikin, mereka mengatakan malaikatlah putri-putri Allah. Orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu mereka mengatakan malaikatlah putri-putri Allah. Ini diantara sifat-sifat yang yang harus
yang disucikan, dan banyak seperti lupa misalnya, ya, lupa. Kata Nabi kata Allah Subhanahu la yadhillu rabbi wa la yansa, ya. Kata Allah, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak lupa, manusia lupa, ya. Manusia lupa. Ini contoh, ya, ayat-ayat yang kalau kita mengatakan Allah Maha Suci Allah, maka kita hilangkan Allah dari sifat-sifat ini. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang menjadikan Allah memiliki sifat-sifat ini. Tuhan dianggap memiliki sifat-sifat ini. Seperti kita contohkan saja orang Nasara, mereka meyakini Nabi Isa adalah Tuhan, padahal Nabi Isa makan, Nabi Isa tidur, Nabi Isa butuh kepada yang lainnya, Nabi Isa mati juga. Mereka bilang Nabi Isa mati hidup lagi. Kemudian Nabi Isa adalah Allah punya anak, Nabi Isa, dan seterusnya, ya. Taib, apalagi kalau kita bicara tentang tentang Allah dalam Taurat, maka lebih menakjubkan lagi, ya, perjanjian lama. Taib, mensucikan kesempurnaan Allah dari kekurangan. Di antara kesempurnaan Allah adalah maha mencipta, dan ketika Allah menciptakan, Allah tidak merasa letih atau lelah, ya. Contohnya Allah tidak lelah, ya, setelah aktivitas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Massana min lughub, dalam surat Qaf. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari, dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih. Lughub artinya letih. Ini namanya lughub. Lughub itu lelah setelah aktivitas, itu namanya lughub, ya. Dalam bahasa Arab namanya lughub, lelah setelah aktivitas. Allah Subhanahu wa taala tidak lelah ketika beraktivitas, dan Allah tidak lelah setelah aktivitas, ya. Kenapa? Karena sebagian orang menyangka Tuhan perlu istirahat, seperti diyakini orang Yahudi, ya. Mereka meyakini hari Sabtu adalah hari istirahat, sehingga mereka tidak boleh beraktivitas di hari Sabtu karena Tuhan istirahat pada hari Sabtu. Tuhan ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Mulai dari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, 6 hari, hari Sabtunya Tuhan istirahat. Maka di antara bentuk solidaritas terhadap Tuhan, ya, kita juga harus istirahat. Masa Tuhan istirahat, kita mau kerja, emang lebih hebat daripada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka istirahat sebagaimana Tuhan istirahat. Dan ini adalah celah bagi Tuhan. Masa Tuhan istirahat? Ya. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma, kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih sama sekali. Sama sekali enggak ada. Allah menciptakan 6 hari adalah hikmah, sekedar hikmah. Kenapa 6 hari? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Langit berapa hari, bumi terserah Allah. Sebagaimana Allah ciptakan kita dengan proses. Allah bisa ciptakan manusia langsung kun fayakun, ya. Allah bisa ciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu seperti Nabi Adam. Allah bisa ciptakan manusia tanpa bapak seperti Nabi Isa alaihissalam, ya. Allah bisa ciptakan manusia tanpa tanpa yang lain, tanpa ibu, contohnya seperti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Dan Allah bisa menciptakan manusia yang lain dengan proses, ya. Semuanya ada hikmahnya. Allah mau begini terserah, tapi sebenarnya semuanya mudah bagi Allah. Idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Dan kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengucapkan jadi maka jadilah. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa? Agar Allah tunjukkan kepada malaikat bahwasanya ini semua terjadi bukan dengan tiba-tiba, tapi Allah yang ciptakan, sehingga malaikat bisa melihat proses tersebut dengan menakjubkan, perlahan demi tahapan bagaimana agungnya Allah ciptakan ini, kemudian sehingga mereka semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia kalau tiba-tiba jadi kita kurang tapi kalau kita lihat bagaimana dari kecil berkembang, kemudian kita lihat Masya Allah betapa sempurnanya penciptaan manusia, Allah ciptakan manusia, ya. Jadi ini juga di antara hal yang disucikan dari Allah adalah hal-hal yang
mengurangi kesempurnaan Allah. Karena di antara kesempurnaan Allah adalah menciptakan, tapi kalau ternyata ada embel-embelnya Allah capek, berarti bahwasanya kekurangan tersebut berkurang, tercoreng, ya, cacat, kesempurnaan tersebut cacat, ya. Karena ada letih setelah aktivitas. Allah mengatakan wa ma masana mil lugub. Allah tidak ada yang tidak merasa letih. Kemudian tidak menyamakan Allah dengan makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai'. Wa huwa as-sami'ul basir. Dalam surat Asy-Syura, kata Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan sini, Allah menyatakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Apapun yang terbetik dalam benak kita itu salah. Allah tidak ada serupa dengan Allah sama sekali. Tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Benar, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, tapi pendengaran kita tidak sama dengan pendengaran Allah. Penglihatan kita tidak sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat seluruhnya. Kita pandangan terbatas, terlalu jauh nggak bisa lihat, terlalu kecil nggak bisa lihat, ya. Corona kita nggak bisa lihat, ya. Pendengaran juga terbatas, ada limitnya. Kalau frekuensinya sekian, kita gendang telinga kita bisa pecah. Kalau frekuensinya terlalu rendah, kita nggak bisa dengar, ya. Kenapa? Pendengaran kita terbatas, ya. Meskipun kita dan Allah sama-sama melihat, kita dan Allah sama-sama mendengar, tapi berbeda antara penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita. Kenapa? Karena zat Allah tidak sama dengan zat kita. Nah, kapan kita menyamakan Allah dengan makhluk? Berarti kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara akidah-akidah yang menyimpang di dalam dunia Islam, ya, namanya dunia sufiyah, ya, sufiyah ekstrim yang dipelopori oleh tokoh-tokoh sufiyah seperti Ibnu Arabi, atau kemudian Abu Yazid Al-Bustami, atau kemudian Al-Hallaj, ya, yang dibunuh dengan fatwa para ulama. Ibnu Arabi dikafirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan, saya berani mubahalah kalau ada yang bela Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kafir. Bahkan Al-Biqai menulis buku tentang mengingatkan orang bodoh yang tidak tahu kekafiran Ibnu Arabi. Ini sempat tersebar mazhab sufiyah, saya tulis di sini, ya. Sederhana. Mazhab sufiyah yang merendahkan Allah. Karena ada usaha menyatukan Allah dengan makhluk. Ada beberapa mazhab sufiyah, contoh seperti ada namanya Al-Hululiyah, ada namanya Al-Ittihadiyah, ada namanya Wahdatul Wujud. Ini 3 mazhab sufiyah yang semuanya adalah usaha untuk menyatakan Allah bersatu dengan makhluk. Al-Hululiyah maksudnya Allah halla, yaitu Allah halla fil makhluk. Itu Allah menempati makhluk. Ini mazhabnya Al-Hallaj, Husain bin Mansur Al-Hallaj, ya, yang dibunuh dengan fatwa para ulama. Dia mengatakan Allah, aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku, ya. Allah menempati makhluk. Jadi Allah menempati dirinya, ya, menempati dirinya sebagaimana pendapat salah satu mazhab dalam Nasara, entah Yakubiyah atau Nestori, saya lupa, yaitu Allah menempati Isa. Jadi ada khilaf di kalangan Nasara apakah Allah dan Isa satu kesatuan adalah dua hal yang bersatu, ya. Ada yang mengatakan Allah menempati Isa, ya, seperti air yang menempati gelas misalnya. Nah, Allah menempati makhluk, ini pendapat Al-Hallaj, ya, Al-Hallaj, ya. Ini Al-Hallaj. Kemudian Al-Ittihadiyah itu Allah bersatu dengan makhluk. Ittihad artinya bersatu. Allah
bersatu dengan makhluk. Ini adalah pendapatnya Abu Yazid Al-Bustami. Diriwayatkan darinya, Allah akan kebenarannya, tapi begitulah orang sufi menukil dari dia, Abu Yazid Al-Bustami. Karena kita meragukan karena Abu Yazid Al-Bustami tidak meninggalkan buku yang dia tulis, tapi orang-orang sufi mengaku dia memiliki pendapat ini. Al-Bustami. Bedanya antara Al-Huliyah dengan Ittihadiyah yaitu bahwasanya Al-Huliyah, Al-Ittihadiyah itu Allah zat, makhluk zat bersatu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Seperti kalau kita campurkan antara kopi dengan susu, kita aduk jadi kopi susu, sudah tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Beda dengan hululiyah. Hululiyah seperti ada perbedaan antara yang menempati dan ditempati. Antara menempati dan ditempati ada perbedaan. Kalau ini sudah jadi satu kesatuan, sehingga tadinya dua unsur yang berbeda kemudian menjadi satu kesatuan. Sebut al-ittihadiyah. Ini proses dengan namanya al-fana, di awal dengan al-fana semacam meditasi. Ini sudah saya bahas dalam masalah sufiyah, cuma saya ingin nyinggung sedikit aja. Wahdatul wujud lebih parah. Wahdatul wujud ini mazhabnya Ibnu Arabi. Dan dia sampaikan dalam bukunya Fususul Hikam dan juga dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah. Wahdatul wujud maksudnya tidak ada yang dibedakan. Wujud kita adalah wujud Allah. Wujud kita adalah wujud Allah. Wujud makhluk itulah wujud Allah. Itulah penampakan dari wujud Allah. Jadi bukan proses dua hal yang bersatu, tapi wujud kita ini wujud Allah. Sama kata dia seperti lautan. Lautan kan luas. Ada ombak-ombaknya, ada ombak yang tinggi, ada ombak yang rendah, ada ombak yang tenang. Ombak-ombak inilah penampakan dari lautan. Semuanya adalah laut. Dan ini adalah turunan dari kalau para dokter tentu pernah belajar filsafat dari mazhab Platonis ya, atau dalam bahasa Arab Aflutin yang dia punya punya mazhab dalam ketuhanan namanya al-faid kalau bahasa Arab ya. Bahwasanya makhluk adalah konsekuensi dari Tuhan yang begitu sempurna, akhirnya makhluknya adalah penampakan dari Tuhan ya. Inilah Ibnu Arabi, ini semua adalah bentuk berusaha menyatukan antara Allah dengan makhluk. Ini adalah bentuk perendahan terhadap Tuhan. Kenapa bentuk perendahan? Ya, karena ini bentuk perendahan. Bentuk perendahan karena Allah Maha Sempurna. Harus sinkron ya dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dengan kekurangan. Ya, jadi mau tidak mau ketika Allah menempati, dia harus menyesuaikan adaptasi dengan Nabi Isa. Allah turun Nabi Isa, adaptasi Nabi Isa. Dalam Nabi Isa ada jiwa kemanusiaan, kata mereka nasut adalah hutnya, ada jiwa ketuhanannya, ada jiwa kemanusiaan, tapi di situ Allah adaptasi. Makanya Nabi Isa lapar, Nabi Isa tidur. Dia Tuhan kok lapar, kok tidur ya. Tapi intinya ini menunjukkan perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam Islam, Allah terpisah dari makhluknya. Allah Maha Besar, Allah di luar makhluk. Ya, malaikat saja yang begitu agung tidak bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makhluk-makhluk yang ini contoh. Kita harus mensucikan Allah dari semua keyakinan-keyakinan yang salah yang ada dalam masyarakat ya. Itulah kalau kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari menyamakan Allah dengan makhluk ya. Maha suci Allah dari kesyirikan. Semua kesyirikan adalah bentuk lawan daripada tasbih. Makanya Allah sering mengatakan subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yasifun dalam Al-Qur'an. Subhanallah amma yusyrikin, maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah yang begitu sempurna mereka sembah, ternyata mereka juga sembah kepada makhluk. Gimana? Ini maha suci Allah dari kesyirikan. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Di mana mereka sifatkan Allah punya anak lah, apalah. Itulah makna subhanallah. Maksud saya ketika seorang bertasbih benar-benar dia menghayati tersebut. Nah, dalam hadis dikatakan wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina sama'i wal ard. Ya.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah plus alhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard. Kedua zikir ini memenuhi antara langit dan bumi. Ini dua zikir yang sangat hebat. Subhanallah, pensucian. Alhamdulillah, penetapan kesempurnaan Allah. Sudah kita jelaskan alhamdulillah kemarin, Allah Subhanahu wa taala dipuji karena sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha agung, dan juga nikmat-nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Ketika digabungkan antara dua ini, subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan, disertai dengan alhamdulillah, pujian akan keagungan Allah, jadi sempurnalah pujian kepada Allah. Makanya sering digabungkan subhanallah dengan alhamdulillah. Contohnya subhanallah wa bihamdihi. Ya. Subhanallah bihamdihi. Contoh, ya. Itu menggabungkan antara maha suci Allah, subhanallahil azim. Azim itu penetapan, subhanallah pensucian. Ya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, pensucian dari segala bentuk kerendahan, penetapan Allah yang maha tinggi. Subhanallah bihamdihi. Ya, subhanallah alhamdulillah, banyak. Ya, ini gabungan antara subhanah dengan hamdalah. Tasbih dengan hamdalah sering digabungkan, dan itu ketika digabungkan maka ini dua zikir yang sangat kuat berkaitan dengan pengagungan terhadap Allah, dan pahalanya tamla'u ma baina sama'i wal ard, pahalanya sangat banyak, sangat akan memenuhi antara langit dan bumi. Jadi saya katakan kemarin, di antara ibadah yang agung disepelekan orang adalah zikir. Kelihatannya sepele tapi ternyata pahalanya besar. Tapi banyak orang menyepelekan. Ya, tapi tadi kualitas ketika kita berzikir beda. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak, kita zikir tenang-tenang. Alhamdulillah, kita sambil merenungkan kenikmatan yang kita rasakan tentang bagaimana agungnya sifat-sifat Tuhan. Subhanallah, sambil kita bayangkan betapa banyak orang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir pelan-pelan, kita nikmati. Taib, ini subhanallah, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya wassalatu nurun. Wassalatu nur. Tolong dihapus sebentar ya. Salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Insyaallah nanti fotonya di-sharing sama kameramen. As-salatu nurun. Berarti kan? Salat adalah cahaya. Apa makna cahaya di sini? Cahaya di sini apa maknanya? Ada yang mengartikan maknanya secara hakiki, ya. Ada majazi. Majaz atau hakiki. Majaz maksudnya salat adalah petunjuk, cahaya maksudnya cahaya adalah petunjuk. Orang yang sering salat maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Orang meskipun dia melakukan kemungkaran, tapi kalau dia salat, ya, kalau dia salat, dia sesuatu akan berhenti. Yang penting dia salat, salatnya benar. Ya, karena akan bertentangan. Saya kenal seorang dulu. Pokoknya
dia maksiat lah, apalah. Kalau saya kontak sama dia, cuma ingat, jangan lupa sholat. Saya mau bilang dia nggak boleh begini, nggak boleh begitu, sulit ya, sulit. Ya, saya bilang yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Kalau kamu tidak tinggalkan sholat, orang kalau tidak tinggal sholat, dia akan kembali suatu saat. Ya, karena sholatnya akan menjadi cahaya bagi dia. Cahayanya redup, tapi lama-lama kuat. Kalau sudah kuat, dia akan tinggalkan itu semua. Ya, bagaimana tidak tiap 5 kali dia harus connecting dengan Rabbul Alamin. Dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia sholat cepat-cepat. Meskipun sholat cepat-cepat. Tapi ada kawan cerita dia dulu ya suka entertain misalnya urusan bisnis, nanti nyogok sana nyogok sini, terkadang dia bawa orang ke tempat diskotik, bahkan tempat perzinahan ya. Tapi waktu sholat dia sholat. Sampai kadang dia sholat di dapur. Sampai yang pemilik diskotik, heran, kamu ini ngapain? Saya sholat. Ini lagi ngantar orang untuk melacur, dia sholat. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang dapat hidayah. Pokoknya tidak pernah meninggalkan sholat. Makanya kadang-kadang kita dapati seorang, mungkin saudara kita, mungkin anak kita, mungkin kakak kita, adik kita, mungkin dia terjerumus dalam bilang, kamu jangan tinggalkan sholat aja deh. Ya. Karena kalau dia sudah tinggalkan sholat itu repot. Khawatir dia su'ul khotimah, khawatir macam-macam. Ya, selama dia masih sholat, dia masih, meskipun dalam kemaksiatannya dia masih sholat, masih ada secercah harapan dia akan kembali suatu saat. Ya, tapi kalau orang sudah sholatnya benar-benar dia sholatnya benar-benar yang sebagaimana diharapkan, maka akan mencegah dia dari perbuatan keji dan kemungkaran. Ya, maka kita berusaha mencapai sholat seperti ini. Kemudian ada yang mengatakan cahaya secara hakiki, maksudnya benar-benar hakikat. Itu benar-benar cahaya. Karena kita butuh cahaya di kuburan dan di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Orang yang sholat maka dia akan dikasih cahaya. Di kuburan ya, Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda ya, tentang kuburan, bahwasanya di kuburan itu apa namanya, zulmah, ada kegelapan ya, zulmah ya, ada kegelapan ya, ada kegelapan. Kemudian di akhirat Nabi SAW mengatakan ada zulmah, sama artinya kegelapan juga. Ya. Oleh karenanya kita butuh cahaya di kuburan maupun dalam kegelapan. Di antara sebagian ulama mengatakan ya, kondisi manusia di kuburan, belum kita bicara azab kubur, bicara dia sendirian dalam kubur, gelap, itu sudah siksaan tersendiri. Bagaimana Allah mentakdirkan mayat ketika dikubur, lantas kemudian keluarganya, teman-temannya meninggalkan kuburannya, Allah membuat dia bisa mendengar derap langkah kaki yang meninggalkan kuburannya tersebut. Kita aja kalau kita dikubur dalam tanah, kita masih hidup, kita mungkin nggak dengar ya, karena jarak mungkin jauh. Kemudian, tapi mayat yang dalam kuburan, Allah buat dia dengar. Dia mendengar langkah kaki, sendal-sendal, sepatu-sepatu orang-orang yang meninggalkan dia. Itu suatu kesedihan sendiri, bagaimana dia merasakan dia ditinggal. Kemudian ada kegelapan sendirian, kegelapan dalam kuburan, subhanallah. Ya, ini suatu penderitaan tersendiri. Belum kalau kita bicara dia diazab dalam azab kubur. Wong kesendirian saja suatu perkara yang tidak enak. Siapa yang suka dengan kesendirian? Di antara hal yang bisa menerangi kuburan kita adalah dengan salat. As-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Semakin Anda banyak salat, insyaallah kuburan Anda semakin terang. Kita butuh cahaya. Ya. Kita butuh cahaya dalam kuburan. Terlebih lagi di akhirat kita butuh cahaya. Ketika kita akan melewati sirat, kalau enggak ada cahaya, terjungkal ke dalam neraka jahanam. Sirat adalah diletakkan alamat ini jahanam, di atas neraka jahanam, dan kegelapan dan api neraka hitam disebutkan dalam hadis, hitam sehingga gelap. Kalau kita disuruh jalan nggak tahu apa yang terlihat, kita bakalan jatuh. Ya.
Maka orang-orang berdoa pada hari tersebut minta cahaya mereka disempurnakan. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, ampunilah kami. Mereka tahu dosa-dosa mereka yang buat cahaya mereka redup. Mereka berdoa kepada Allah minta diberikan cahaya. Di antara hal yang memudahkan seorang dapat cahaya yang banyak adalah dengan salat. Was-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Dan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina bidzulam ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Beri kabar gembira kepada mereka orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan, yaitu salat Isya, salat subuh. Bin nurit tami yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Ya. Makanya orang tidak salat tidak ada cahaya baginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yuhafiz 'alaiha." Siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, falaisa lahu nurun, tidak ada cahaya baginya, wala najatun, tidak ada keselamatan baginya, wala burhan, tidak ada bukti iman baginya. Wa yaumal qiyamati yuhsyaru ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan pada hari kiamat orang-orang tidak salat, tidak ada cahaya baginya, akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman panglimanya Fir'aun, Ubay bin Khalaf, dan kemudian Qarun. Siapa 4 orang ini? Fir'aun tidak salat gara-gara bangga dengan jadi kepala negara, lupa salat. Haman panglima, tidak salat gara-gara sibuk dengan jabatannya. Ubay bin Khalaf, pedagang hebat dari Quraisy, tidak salat gara-gara sibuk dengan perdagangannya. Qarun tidak salat gara-gara hitung-hitung hartanya. Siapa yang tidak salat gara-gara sibuk berdagang? Seperti Ubay bin Khalaf. Siapa yang tidak salat gara-gara hitung-hitung duitnya, tiap hari cek duit lari, nanya saham diperhatikan terus, lupa salat? Seperti Qarun. Siapa yang tidak salat gara-gara sibuk dengan jabatannya, rapat sana, rapat sini, tidak salat, sama seperti Haman. Siapa yang lupa diri karena dia posisi paling atas, sama seperti Fir'aun. Waliyadzubillah. Jadi as-salatu nurun. Itu diantara makna yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kata Nabi SAW setelah itu, was-shadaqatu burhan. Burhan. Sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti. Benar, ini salah satu bukti Anda beriman adalah Anda bisa sedekah. Anda yakin dengan hari kiamat, mana buktinya? Buktinya Anda harus berkorban. Di antara bentuk korban dengan harta adalah sedekah. Karena manusia ini, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua diciptakan dengan punya sifat cinta dengan harta. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Siapa yang enggak suka harta? Manusiawi, ya. Suka mobil mewah, suka baju mewah, suka rumah indah. Harta kita suka, punya duit banyak, di ATM banyak, tentram, bahagia. Enggak ada duit, gelisah, manusiawi. Semua suka harta. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta yang dalam. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kata Allah, sungguhnya manusia itu li hubbil khair. Khair di sini diartikan oleh para ulama dengan harta. Sungguhnya kecintaan manusia terhadap harta sangat dalam. Apalagi dia cari dengan susah payah, apalagi dengan banting tulang, perah keringat. Ya. Kemudian dia harus sedekah. Waduh, berat. Makanya bukti seorang beriman kepada Allah adalah dengan, di antaranya dengan sedekah. Allah mengatakan was-shadaqatu burhan. Bukti Anda beriman adalah sedekah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajtami' al-iman fi syuh wa syuh fi qalbi 'abdin abada." Tidak mungkin berkumpul antara iman dengan pelit dalam hati seorang. Kita bisa mengecek diri kita sejauh mana. Kalau Anda beriman dengan hari kebangkitan, Anda beriman bahwasanya sedekah ini akan menjadi menjadi naungan Anda pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta shadaqatihi yaumal qiyamati." Yaumal qiyamah hatta yufsala bainan nas. Bahwasanya sedekah akan menjadi naungan seorang muslim pada hari kiamat kelak sampai Allah memutuskan hukuman di antara manusia. Kapan? Di padang mahsyar. Tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang kepanasan berdiri di atas tanah yang terbuka padang mahsyar, dempet-dempetan, keringat bercucuran. Ada orang yang bahagia datang sedekahnya menaungi dia. Dia teduh di bawah naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekah, semakin ternaungi dengan sedekahnya. Maka sedekah adalah bukti. Dari situ, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, orang bersedekah dia harus maksakan diri, latihan. Harus latihan. Maksakan diri. Dari
100.000, mau kemudian 200.000 sampai 500.000, 1 juta, dan begitu uang datang dan pergi. Uang datang dan pergi. Ya, kita keluarkan insya Allah kasih. Kita Allah kasih, dan itu sudah hal yang pasti. Saya sering sampaikan cerita saya ketika saya masih kuliah. Saya suatu cerita yang membuat saya sampai sekarang terngiang dalam hati saya. Ada guru saya cerita, ada seorang ya soleh, dan dia sering bersedekah. Dia dapat apa dia kasih, sampai orang bilang sama dia, kamu kok dapat apa sedekah, dapat apa sedekah ya. Maksudnya pikirkanlah dirimu juga, maksudnya mewahkan apakah. Dia bilang, saya punya kebiasaan dengan orang dan Allah punya kebiasaan dengan saya. Ya, saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah kepada saya. Kebiasaan saya kalau saya punya harta saya sedekahkan kepada orang-orang, dan kebiasaan Allah kalau saya sudah sedekah Allah kasih sama saya. Saya tidak ingin merubah kebiasaan tersebut. Jangan sampai saya merubah kebiasaan saya dengan Allah, Allah rubah kebiasaan dengan saya. Saya punya kebiasaan, Allah juga punya aturan, punya kebiasaan. Subhanallah. Demikian manusia, kalau kasih dia akan dikasih, kasih. Ya. Ya. Kalau kita tidak kasih, Allah akan kasih lewat jalan lain. Kalau kita kasih, Allah akan kasih jalurnya jelas dari Allah, kemudian kita kasih orang. Nah, kalau lewat kita dapat pahala. Kalau lewat kita dapat pahala. Orang itu mungkin dapat rezeki dari orang lain. Kalau lewat orang lain kita nggak dapat pahala. Tapi kalau lewat kita, harta tersebut mampir sama kita kasih, kita dapat pahala. Ya ikhwan, ya akhwat, bapak dan ibu, Allah tidak minta seluruh harta kita. Kita juga tidak iman seperti Abu Bakar, semua harta kita kasih. Kata Allah, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian daripada yang kami beri rezeki kepada kalian. Bukan juga kemudian infak kita kelaparan, enggak. Pokoknya anak sudah tenang, istri sudah tenang, ada keberlebihan kita kasih. Jangan pelit. Kita ini kalau sedekah, sebenarnya kita sedang membangun istana kita di akhirat. Jangan pelit-pelit bangun istana. Itu di dunia kita bikin rumah bagus-bagus, di akhirat nggak punya istana, repot. Silakan Anda bangun istana di dunia, tapi jangan lupa punya istana di akhirat yang keren istananya. Yang keren istananya. Caranya gimana? Di antaranya sedekah. Udah, ini tabungan saya untuk di akhirat. Ya. Maka makanya ketika Nabi SAW membagikan kambing, Nabi suruh Aisyah bagikan kambing. Setelah kambing dibagi, Nabi bertanya, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, apa yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia berjawab dengan polos, dia mengatakan, "Ma baqiya minha illa katifaha." Kata dia, ya Rasulullah, semua kambing sudah habis, enggak ada sisa kecuali bagian belikat kambing belum saya bagi. Yang tersisa cuma daging belikat, semuanya sudah habis. Aisyah jawabnya sederhana, dia lihat zahirnya yang tersisa cuma daging bagian belikat. Nabi jelaskan, bal kata Nabi SAW, baqiya kulluha illa katifaha. Justru yang sudah dibagi itu sudah yang tersisa. Yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Justru yang sudah dibagi itu yang tersisa di akhirat. Yang tidak dibagi, yang kita makan, yang kita konsumsi tidak tersisa. Yang kita sedekahkan, yang kita sumbangkan itu yang tersisa. Ya, maka kalau kita atau antum semua bangun istana di surga, jangan tanggung-tanggung. Ya, saya bukan maksudnya nyuruh kita melalaikan anak istri, enggak. Anak istri kita tentunya sedekah kepada anak istri juga infak yang berpahala ya, tapi maksud saya harus ada sisihkan untuk istana kita di akhirat. Wa sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Kemudian kata Nabi SAW setelah itu, wa sabru diya. Sabru diya. Dia kalau bahasa kita sinar, sabar adalah sinar. Dia beda dengan nur. Kalau solat nur, solat cahaya. Cahaya itu terang tapi tidak panas. Kalau sinar ini ada panasnya. Ada panas. Makanya Allah mengatakan, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dia yang telah menjadikan matahari dhiya, matahari sinar, wal qamara nuran, rembulan bercahaya. Rembulan cahayanya tidak terik, adapun matahari panas. Kenapa? Karena sabar itu butuh panas, sabar. Dan sabar ada 3. Ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, kemudian sabar dalam menjalani musibah.
Ini 3 model kesabaran yang harus kita jalani. Sabar, jalan ketaatan butuh kesabaran ya. Bangun subuh, sholat malam butuh kesabaran. Sedekah butuh kesabaran. Oh, godaan banyak, pengin beli ini, pengin beli anu. Sholat ke masjid, mau ngobrol sama orang, macam-macam ini. Mau sholat ada pasien, banyak. Kita mau taat juga butuh kesabaran. Taatan butuh kesabaran ya. Ada orang badannya kuat, binaragawan, tapi buka matanya sini enggak kuat. Azan subuh dikumandangkan, as-salatu khairun minan naum, tidur lagi. Ada orang kurus kerempeng, bahkan cacat, azan subuh pergi ke masjid. Ya. Sebagian orang cacat sholat tarawih di Masjid Nabawi berjam-jam, satu kaki berdiri, kuat. Dia punya kekuatan iman. Ini butuh kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Kesabaran dalam meninggalkan maksiat ini juga bukan perkara yang sepele di zaman sekarang. Godaan begitu banyak. Ya. Godaan ingin ini, ingin anu, ingin ini, apalagi laki-laki godaan wanita ya. Apalagi mungkin dokter juga digoda dengan anunya lah, macam-macam lah. Semua orang punya godaan tersendiri. Misalnya pilot dengan pramugari-pramugarinya, waduh, repot kalau tidak punya keimanan. Ya. Godaan jabatan, godaan menggiurkan, godaan untuk maksiat, untuk korupsi, godaan untuk banyak ya, untuk ya banyak hal ya. Banyak hal. Masing-masing kita punya godaan tersendiri. Ini sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar, ini butuh kesabaran luar biasa. Yang ketiga, sebagaimana yang kita ketahui, sabar ketika mendapat musibah. Kebanyakan orang memenai sabar cuma ini. Namanya sabar, dipikir sabar cuma menjalani musibah. Padahal sabar ada 3 model. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam musibah ya. Sabar dalam musibah. Jika ditinjau, mana yang lebih pahalanya lebih besar? Yang lebih agung di sisi Allah mana? Sabar ketaatan, sabar dalam maksiat, atau sabar meninggalkan musibah? Secara jenis, kata para ulama, secara jenis 2 sabar ini lebih afdal dari sabar yang ketiga. Kalau kita nomor 1, 2, 3. Kenapa bisa lebih afdal dari sabar yang ketiga? Karena sabar ketiga ini tidak ada pilihan. Karena ini namanya ikhtiar, ini pilihan. Sabar ikhtiari, pilihan. Kalau ini tidak ada pilihan, ya pasrah mau gimana lagi. Ittirari, terpaksa, tidak ada pilihan. Terpaksa kalau bahasa Arabnya ittirari. Al-ittirari. Kalau ini al-ikhtiyari ya. Kalau kita taatan dan kemaksiatan, kita bisa milih, bisa tidur atau ke masjid, ada pilihan. Mau ke masjid atau mau tidur. Ya, tapi kita milih ke masjid. Sama maksiat juga ada pilihan, mau korupsi atau enggak. Mau goda istri orang atau tidak, ya. Mau ngelihat aurat wanita atau nundukkan pandangan, ada pilihan. Tapi kalau ini enggak ada pilihan, mau kena musibah, ekonomi jatuh, ya udah mau apa? Mau menaikkan ekonomi enggak bisa, enggak ada pilihan. Dari sisi ada pilihan dan tidak ada pilihannya, maka 2 sabar ini lebih afdal daripada sabar ini ya. Tetapi ini secara jenis, tapi secara per ujian-ujian maka bisa jadi berbeda. Bisa jadi ini sangat agung, sangat besar nilainya. Contohnya seperti apa? Makanya kata para ulama, sabarnya Yusuf ketika Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha itu lebih besar pahalanya daripada ketika dia dilemparkan dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Karena ketika dilemparkan dalam sumur itu sabar musibah. Tidak ada pilihan, mau dia mau loncat dari sumur nggak bisa. Tapi ketika digoda oleh Zulaikha, dia bisa milih, bisa berzina kalau dia mau. Makanya sabar ikhtiari lebih besar pahalanya daripada sabar ittirari. Ini ditinjau dari jenis. Tapi ketika kita bicara per ujiannya, maka bisa jadi ini juga besar. Contohnya sabarnya Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan jenis kesabaran dengan musibah, tapi sangat luar biasa. Allah mengatakan, Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awab. Kami dapati Ayub adalah hamba yang sabar. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awab, dia selalu kembali kepada Allah. Dia diuji dengan penyakit bertahun-tahun, kemudian ditinggalkan oleh anak-anaknya, meninggal dunia, hartanya hilang semua, ludes semuanya, sebagaimana semua dalam buku-buku tafsir. Ya, ini tidak sama dengan ujian yang ini. Artinya kalau dari jenis ini 2-nya lebih hebat daripada, tapi kalau dari satu persatu bisa jadi ini lebih hebat daripada yang lain. As-sabru dhiyaun, sabar itu ada cahaya tapi dia panas, tapi ada cahaya. Untuk mendapat cahaya itu harus ada kesabaran, ada panas yang menerpa. Dia harus sabar menahan
panas tersebut ya. Kemudian waktu kita tinggal sedikit, kita lanjutkan aja. Sebenarnya pembahasannya panjang tapi kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran adalah pembelamu atau jadi bumerang bagimu di hari kiamat. Tidak ada dua. Kita tidak ada baca Quran sekedar wawasan doang. Al-Quran untuk kita amalkan atau kita enggak amalkan. Siapa yang mengamalkan, Al-Quran akan membela dia pada hari kiamat, beri syafaat baginya pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, Al-Quran akan beri syafaat bagi pembacanya. Al-Quran mengatakan Allahumma rabbi mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur, ya Allah, aku buat dia tidak tidur, ya Allah, izinkanlah aku untuk beri syafaat kepada membaca Quran ini. Jadi kapan kita amalkan Al-Quran, Al-Quran akan bela kita. Tapi kalau tidak, baca Quran, sudah ngaji tapi kita membangkang, kita malah melawan isi Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi bumerang yang menyerang kita pada hari kiamat ya. Seperti orang Yahudi yang sudah punya ilmu namun tidak mengamalkannya. Yang terakhir, kullu nasi yaqdu faba'u nafsahu mu'tikuha aw mubikuha. Sesungguhnya setiap orang, ini kesimpulan dari hadis ini. Setelah Allah menyebut tentang setelah Nabi menyebut tentang amal-amal saleh, dia mengatakan sungguhnya setiap manusia itu ini kinayah, setiap pagi dia keluar sebenarnya untuk menjual dirinya. Apakah dia memerdekakan dirinya atau dia binasakan dirinya? Artinya setiap orang itu beramal. Yang amal dia itu entah membinasakan dia atau menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah mencari keridhaan Allah. Allahu raufun bil ibad, dan Allah Maha sayang lembut kepada hamba-hambanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sungguhnya Allah membeli dari sebagian kaum mukminin jiwa mereka dan harta mereka dengan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini setiap hari keluar. Pagi-pagi kita keluar, kita berusaha ya. Tapi selalu ada dua model. Ada orang yang menjual dirinya, dia mengusahakan dirinya terjerumus dalam neraka, ada yang berusaha mengusahakan dirinya untuk bebas dari neraka jahanam. Dan tinggal kita tunggu hisab kita pada hari kiamat kelak. Tapi masing-masing kita berusaha. Nabi menjelaskan ada yang menjerumuskan dalam neraka jahanam dengan maksiat, dengan korupsi, dengan main perempuan, dengan bohongi orang, tidak amanah, dan macam-macam. Dan ada yang subhanallah amanah, jujur, bertakwa kepada Allah, beribadah, maka dia merdekakan dirinya dari neraka jahanam. Yang satunya justru membinasakan dalam neraka jahanam. Demikian para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang bisa kita sampaikan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas apa yang disampaikan, sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Saya sudah lihat banyak pertanyaan yang masuk ya, melalui direct message dari jamaah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Amin. Ustaz, apakah jika ingin mendapatkan pahala bersedekah berinfak 1000 bulan di malam Lailatul Qadar, apakah juga harus dilakukan pada malam hari atau bisa juga dilakukan sepanjang hari di hari-hari ganjil akhir Ramadan? Allah alam ya, tidak ada dalil khusus tentang berinfak di Lailatul Qadar. Yang ada dalil umum bahwasanya berinfak di bulan Ramadan lebih utama. Berinfak di bulan Ramadan lebih utama karena Nabi SAW demikian ya. Tapi jika ada seorang mengkhususkan sedekah di malam-malam ganjil, saya rasa tidak jadi masalah, bahkan itu mungkin baik ya. Tapi tadi saya katakan kita sedekah, kalau ada orang kebutuhan lagi kelaparan sekarang jangan tunda malam-malam, sekarang aja kita kasih. Dia lagi kelaparan, nanti malam aja baru saya kasih. Jangan, kita lagi ada duit kasih aja, nanti malam ada lagi rezeki yang lain. Maksud saya kalau dia khususkan untuk malam-malam ganjil tidak apa-apa, insyaallah mudah-mudahan lebih utama ya, sebagaimana dia baca Quran, sebagaimana salat malam ya, insyaallah lebih baik. Tapi kalau di depan dia ada yang perlu dibantu, maka Allah Maha tahu ya, sudah bantu sekarang ya, bantu aja sekarang, yang Allah alam bisawab. Masya Allah. Kita punya lagi dari jemaah kuat. Bismillah, Afwan ingin meminta nasihat dari Ustaz agar tidak berangsur-angsur selalu futur dan bisa istiqomah untuk berhijab syar'i. Di antara sebab futur ketika orang merasa akan hidup lama.
Dia merasa bahwasanya dia masih ada waktu untuk bertobat, nanti aja deh, nanti aja deh. Betapa banyak orang bikin jadwal tobat. Banyak. Nanti saja kalau sudah umur 60 bertobat. Nanti saja kalau sudah pensiun baru bertobat. Kita enggak tahu. Dan kita akan menyesal buang-buang umur kita ya, sehingga kita habis waktu, sementara orang sudah pakai jilbab dari dulu. Kita nanti aja deh, nanti aja deh. Dia sudah dapat pahala, argo pahala sudah bertahun-tahun, kita baru mau start. Sementara kita enggak pakai jilbab lama ini, entah dia maafkan atau tidak, Allah alam bisawab. Ya, kenapa kita tidak langsung start? Saya cuma nasihati, cari teman yang baik. Karena itu sebenarnya masalah kita malas karena enggak enak pakai, karena kita teman kita enggak benar. Kalau kita punya teman yang benar, kita kan enggak malu kalau pakai jilbab, teman-teman kita pakai jilbab. Kapan kita malu kalau kita pakai jilbab sendiri, teman-teman kita enggak? Itu kadang-kadang kita malu. Makanya di antara poin agar kita mudah untuk hijrah, cari teman yang benar. Barang siapa yang meninggalkan komunitas lama menuju komunitas baik, insyaallah Allah akan berikan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan satu karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik. Maka di antara hal yang mempengaruhi seorang untuk kuat hijrah adalah komunitas. Tentunya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian, menghisap diri, sampai kapan sih begini ya. Enggak tahu kapan sampai kapan hidup ya. Orang-orang semua sudah banyak asetnya di akhirat, saya belum ada misalnya, atau kurang ya, seperti itu. Yang paling penting juga diantaranya adalah tadi cari teman-teman yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat izin bertanya, begitu nyata dan hebatnya kuasa Allah, tapi kenapa masih banyak manusia yang lalai? Mohon penjelasannya. Demikianlah manusia lalai, dan ada setan yang selalu berusaha menggoda. Setan sudah bersumpah, la uzayyina lahum fil ardi, aku akan menghiasi kemaksiatan bagi manusia di atas muka bumi. La ughwiyannahum, aku akan menggoda, menyesatkan mereka. Thumma la atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Setan menggoda dari segala sisi. Dan setan adalah musuh yang tidak kelihatan. Innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia dan anak buahnya lihat kalian tidak bisa melihat. Kemudian setan juga punya pengalaman yang banyak, yang dia tahu bahwasanya si fulan ini kalau digoda begini terjungkal, kalau tergoda ini terjungkal. Dia punya pengalaman menggoda banyak manusia. Dan nenek moyang kita Adam alaihissalam pernah tergoda. Oleh karenanya kalau tidak berlindung kepada Allah, orang sulit untuk selamat dari godaan setan. Gimana kita mau melawan musuh kita yang tidak kelihatan, yang nongkrongi kita, tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti. Bahkan Nabi mengatakan, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah siang, setan tidak tidur. Setan tidak tidur godain kita. Kita tidur siang, dia tidak tidur siang. Kemudian dia nongkrongi kita. Inna syaitana yaqudu li ibni Adam bi atruqih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan itu nongkrong di setiap jalan ditempuh oleh anak Adam. Dia mau ke masjid, ada setan yang goda. Dia mau sedekah, ada setan goda. Dia mau berbakti sama orang tua, ada setannya yang goda, ya. Belum setan dari kalangan manusia yang juga ikut menggoda. Jadi menurut saya wajar banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan karena dunia memang menggiurkan. Dunia itu menggiurkan, dan Allah jadikan perhiasan untuk ujian. Kata Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami ciptakan di atas muka bumi perhiasan indah. Dunia ini indah dengan emasnya, dengan peraknya, dengan dunianya, dengan diskotiknya, dengan wanitanya, dengan banyak sekali keindahan di atas muka bumi. Tapi Allah mengatakan apa? Linabluwahum, untuk menguji mereka. Memang kita dikasih ujian, ya. Kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahwat. Surga diliputi perkara yang dibenci, berjenis hawa nafsu maksudnya. Sementara neraka diliputi perkara yang menyenangkan. Ente mau masuk neraka senang-senang semua, zina, khamr, celung masuk neraka. Nah, kalau mau surga ya berat, harus ini, enggak boleh gini, ada duit sedekah, gini, pergi ke masjid, inilah. Ada cewek cantik tundukan pandangan, waduh repot. Digoda cewek di blok. Wah, kita maunya jangan di blok, kita maunya nyambung ngobrol, malah di blok. Ceweknya ini orang sinting, malah goda malah di blok, ya. Jadi semuanya godaan, makanya kalau dibilang kok banyak orang tergoda, ya memang godaan sangat luar biasa. Maka tidak mungkin kita selamat kecuali dengan izin Allah. Maka senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum, izin tanya. Ada beberapa riwayat sahih dari Utsman, Jabir, dan Ali yang mengatakan bahwa zakat fitri itu nisfu syokmin tam, setengah syok gandum. Di riwayat lain satu syok. Apakah setengah syok diperbolehkan? Enggak, itu mereka bilang ada gandum merah, ya. Ada ada bur lain dengan syair. Bur itu orang bilang gandum merah kalau zaman sekarang. Itu ada yang mengatakan setengah
setengah sa' ya. Tapi ya kebanyakan jenis makanan lain satu sa' ya. Maka kita menggunakan satu sa' ya. Menggunakan satu sa'. Allah alam, saya juga lupa tentang periwayatan tersebut. Ini jelas bur beda dengan syair. Kalau bur itu gandum yang coklat ya. Sekarang pun harganya lebih mahal kalau di Arab Saudi. Saya nggak tahu kalau di sini. Ya buat biasanya orang gula biasanya makan gandum tersebut ya. Ya, tapi intinya lebih berkualitas daripada yang syair. Tapi kita pakai aja yang satu sa'. Yang satu sa' tersebut kalau kita karena itu sa' itu adalah satu ukuran volume, takaran. Ketika dikonversi menuju timbangan, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Misalnya beras jadi berapa? Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,7. Ya kita taruhlah 2,5, amannya itu 2,6 terserah. Itu satu sa'. Insyaallah ringan ya, karena 2,5 kg beras itu murah ya. Tidak berat bagi kita ya. Allah alam bisawab. Dari jemaah di Brebes, Bismillah, izin bertanya, apa yang paling afdal dikerjakan di 10 hari terakhir di penghujung Ramadan yang baik? Saya kasih buat saya praktik pribadi, artinya udahlah pokoknya jangan lupa sholat maghrib berjamaah, karena maghrib sudah termasuk dari Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar dimulai dari terbenam matahari, berarti maghrib masuk. Jangan sampai orang fokus sholat malam, maghribnya dia tidak perhatian. Kalau bisa aman di masjid, ada protokol kesehatan, berusaha sholat maghrib berjamaah bagi laki-laki tentunya. Jadi sholat yang wajib-wajib dikerjakan dengan baik, sholat isya dikerjakan dengan baik. Saya anjurkan habis gini, misalnya kita malam ganjil, azan dikumandangkan, makan dulu. Kalau saya langsung makan besar, saya tidak pernah makan kecil, kecuali terpaksa. Makan besar supaya apa? Supaya hemat. Begitu habis sholat, nunggu maghrib sampai isya kita bisa ngaji. Nah, kalau kita habis sholat, makan lagi ya udah, sampai isya kita makan. Setengah jam 40 menit buat makan doang ya. Oh kurus tapi makannya 40 menit. Kalau gemuk makan 40 menit nggak apa-apa. Ini kurus makannya 40 menit. Jadi saya sarankan udah makan cepat dulu. Kalau kita bicara ahlul hadis, mereka makannya cepat, tidak lama-lama. Ini karena kita ngejar malam-malam ganjil. Udah habis azan makan, udah makan, langsung makan besar aja. Mudah-mudahan kalau sebagian masjid ngomatnya ditunda. Setelah itu sholat, habis sholat sudah kita bisa duduk baca Quran sampai isya. Habis isya, kemudian nunggu taraweh, habis taraweh pulang mungkin ke rumah kalau enggak itikaf. Kalau itikaf ya di masjid aja, baca Quran sampai jam-jam 10. Saya anjurkan tidur. Kalau ngantuk tidur, jangan tahan-tahan. Tidur jam 1:30 bangun, jam 1 kalau mau sholat malam jam 1:30, sehingga kita tidur bangun dalam kondisi segar. Kita baca Quran nikmat, kita baca tafsir nikmat. Kita baca Quran sambil gini-gini tuh beda kualitasnya kalau kita baca Quran sambil apa? Nah, jadi tidur tidak ada masalah 2 jam, ya 2 jam, 3 jam, jangan sampai 5 jam ya. Tidur 1000 bulan nanti ya. Tidur 2 jam setengah, udah cukup, bangun, udah kita gaspol sampai subuh. Gaspol sampai subuh. Tunggu syuruk, habis syuruk tidur, udah. Kalau ngantuk tidur, habis syuruk, sholat duha, tidur. Sudah hilang, nanti bangun jam 10 pagi nggak ada masalah. Itu yang mungkin bisa dilakukan sambil di sela-sela waktu menunggu itu baca Quran, sholat malam. Nah, kalau antum punya ATM, antum bisa sedekah, kirim sama bibi, ke tante, ke siapa, habis 10 juta semalam ya. Kalau punya duit banyak, kalau enggak ya 100.000 enggak apa-apa ya. Sebisanya. Jangan lupa telepon orang tua mungkin ya, kalau mungkin kan ya, minta doa atau doain orang tua ya. Jadi tidak ada ibadah tertentu, tapi yang paling fokus adalah baca Quran dan sholat malam. Itu yang paling, dan banyak doa, jangan lupa banyak doa. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, apa yang bertanya Ustaz? Apakah jika seseorang yang masih melakukan kemungkaran atau bid'ah dalam agama, sholatnya orang itu tidak diterima? Dan bagaimana menyampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala bahwa makhluklah yang perlu dengan ibadahnya kepada Allah Ta'ala? Seorang saya tidak tahu tentang hadis seperti itu ya, apakah pelaku bid'ah sholatnya tidak diterima. Bid'ah seperti maksiat, cuma dia jenisnya maksiat yang berbeda. Jenisnya adalah maksiat dengan cara membuat ibadah yang tidak dicontohkan. Dan bid'ah bisa bertingkat-tingkat. Kalau bid'ahnya berkaitan sampai pada tingkatan kesyirikan seperti tadi bid'ahnya Ibnu Arabi, bid'ahnya Hallaj yang tadi menganggap Tuhan bersatu dengan makhluk atau begini-begini yang sudah saya terangkan, maka itu bid'ah yang sampai pada tingkat kekufuran. Yang itu jangankan salatnya, ibadahnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan peribadatan bukan dengan akidah, seharusnya bid'ahnya itu aja yang tidak diterima, tapi ibadah yang lain harusnya diterima berdasarkan kaidah ya, berdasarkan kaidah. Allah alam bisawab. Adapun Allah tidak butuh dengan
ibadah kita. Dalam Al-Qur'an Allah banyak mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sedekah juga adalah untuk kita. Allah menamakan sedekah dengan qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik, supaya kita tahu bahwasanya sedekah itu akan dikembalikan oleh Allah dengan bunga yang sebanyak-banyaknya di akhirat kelak. Ya, Allah akan kembalikan. Sama Allah menamakan pahala dengan ajar. Ajar itu upah. Seakan-akan kamu mungkin enggak dikasih upah. Sebagaimana orang dikasih upah, Allah menamakan ajar. Ajar bahasa Arabnya upah. Kalau orang kerja dikasih upah, ya. Allah tidak butuh, tapi Allah menamakan upah supaya kalian semangat, pasti ada pahalanya. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhaka biwajhin talib. Jangan meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya tersenyum, karena senyumanmu yang ikhlas akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajul wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, kalau kalian semuanya hati manusia terbaik, kalian semua hatinya seperti Nabi Muhammad SAW, tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Kalau kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir, dari iblis sampai jin terakhir hari kiamat, dari Nabi Adam sampai seluruh manusia, entah berapa miliar, kalau kalian semua hatinya seperti Fir'aun, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah untuk kita sendiri sebenarnya, ya. Kita beribadah untuk kita sendiri sebenarnya. Makanya Allah mengatakan jika seorang bersedekah, seakan-akan dia memberi keuntungan bagi orang yang sedekah, padahal itu untuk dia sendiri. Orang yang kasih sedekah mungkin senyum sebentar, tapi sedekah itu membuat kita bisa tersenyum lebih lama. Hati kita menjadi bahagia, harta kita di dunia ditambah, di hari kiamat sedekah akan menjadi naungan bagi kita, belum pahala di surga dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir. Kita menunggu buka masalahnya, ya, masih menunggu buka, masih lama ya. Satu aja lah, satu aja. Satu lagi, iya. Ini dari WhatsApp, langsung WhatsApp saya. Assalamualaikum, apakah sedekah boleh kita hutang dulu karena uang kita belum cair? Nanti kalau sudah ada baru kita bayar. Misalkan mau hutang sembako dulu. Allah alam sih, kita sedekah sih yang maksudnya yang semampu kita, ya. Mungkin kalau khawatirnya tidak harus sih. Kalau kita nggak mampu nggak usah. Ya Allah Maha Tahu lah, kita sudah berniat, ya. Mungkin saya gambarkan ini bulan Ramadan, akhir saya ingin sedekah di malam-malam ganjil, atau saya ingin sedekah bulan Ramadan tapi gaji saya nanti habis lebaran, ya. Mungkin dia berpikiran begitu, ya. Ya saya bilang tidak harus, ya. Tapi mudah-mudahan kalau sedikit tidak apa-apa, ya. Tidak jadi masalah. Tapi manusia jangan saya tidak menganjurkan, ya, karena kita jangan menjebak diri kita dalam utang, ya. Kecuali, tapi saya tidak melarang seandainya dia tidak punya utang sama sekali, cuma ingin membuat sedekah, mudah-mudahan kalau ringan-ringan, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para guru, para dokter dan para pemirsa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah takdir Anda atas